al ibadatu isnani wa sab'una baban ahadun wasab'una fil hayai minallahi ta'ala wa wahidun fi jami'i anwa'il birri wa fil hadisi istahyu minallah ta'ala haqqal hayai qalu inna nastahyi ya Rasulullah walhamdulillah qala laisa zalika walakinna min manistahya minallahi ta'ala falyahfaz ar-ra'sa wa wal batna wa ma hawa wal yazkuril mauta wal bala wa man aradal akhirata taroka zinatal hayatid dunya famin fa'ala faman fa'ala zalika faqad istahya minallahi ta'ala haqqal hayai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aljimil haya'a. Ada tidak nih? Ada. Enggak ada. Wa aljimil haya'a dan wa aljimil haya'a dan tetapkan olehmu biar tetap, biar enggak berubah, biar enggak pindah, biar tetap pada diri kita apa itu yang ditetepin. Al haya akan malu, ail tegasnya al haya asyariyah, tegasnya malu yang syariat. Fa innahu, maka sesungguhnya al haya asyariyah yaitu minal imani, daripada iman. Wa aljimil haya'a, kemudian kita diwajibkan untuk menetapkan malu secara syariat itu tetap di diri kita. Jadi orang itu kalau mau bener mesti banyak malunya. Kalau orang udah sedikit malunya, habis baterainya. Kalau orang udah sedikit malunya, udah nggak bener itu orang. Jadi yang bikin orang bener itu kenapa? Karena malunya banyak. Di dalam dirinya banyak malu, tapi malunya menurut syariat. Begitu. Apa itu yang malu menurut syariat? Malu ketika berbuat dosa kepada Allah. Malu ketika berbuat maksiat kepada Allah, itu malu. Itu namanya al-haya asy-syar'iyyah namanya. Begitu ya. Bukan ngaji malu. Ngaji yuk, malu gitu ya. Itu namanya bukan malu yang benar. Ya, mau ngaji malu, mau ibadah malu, mau sedekah malu, mau zakat malu, mau apa-apaan malu. Yang benar malu semuanya, itu namanya malu yang salah. Malu yang benar itu al-haya asyariyah, malu kepada Allah tatkala kita
berbuat dosa kepada Allah. Kalau itu malu udah hilang dalam diri kita, bahaya udah. Malu. Pernah nggak kita nggak sholat malu sama Allah? Pernah. Kita nggak sholat malu sama Allah. Malu ya Allah, malu apa sama Allah ya? Gitu. Pernah nggak? Kita punya bos, gitu ya. Kita punya pimpinan bos. Bos kita ngasih peraturan. Jangan kesini ya. Begitu kita melanggar peraturan, kita masuk ke tempat tersebut yang dilarang. Pas begitu masuk, ketemu bos. Malu gak? Malu amat katanya ya. Pas amat lagi masuk, ada siapa? Ada bos. Di situ lagi duduk bosnya ya, ngeliatin aja. Allah subhanahu wa ta'ala hayyun baqin la yamut. Allah hidup kekal abadi, tidak mati. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala hayyun baqin la yamut, gitu ya. Kita nggak pernah malu ya, gitu ya. Nggak sholat subuh tadi tuh, kita nggak sholat subuh. Pernah nggak begitu bangun, ya Allah nggak sholat, malu gitu ya sama Allah ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, teman-teman sekalian, kalau orang udah malunya hilang itu paling bahaya udah ya. Gitu. Makanya malu itu pertebal, malu kepada Allah pertebal. Supaya apa? Supaya kita jadi orang benar. Orang yang benar itu banyak malunya daripada nggak punya malu. Ya, tapi malunya apa? Menurut syariat agama. Termasuk malu itu al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Makanya kalau orang nggak punya malu, udah nggak ada imannya. Perempuan nggak ada malunya. Ya contoh misalnya perempuan nggak punya malu. Di tempat umum peluk-pelukan, suaminya bukan. Begitu ya, peluk-pelukan. Di tempat umum, contoh perempuan laki-laki ya. Di tempat umum peluk-pelukan, padahal apa? Suaminya bukan. Baru pacaran udah peluk-pelukan di tempat umum, orang ngeliatin, kagak malu, nggak ada malunya sama sekali. Itu nanti ke depan imannya hilang. Kapan imannya hilang? Tatkala nanti di tempat sepi tidak ada orang, saya yakin dia akan berbuat zina. Kalau udah bikin zina, imannya hilang. Loncat imannya sebentar. Gitu ya. Itu contoh makanya. Ya, makanya berbahagialah kita kalau dikasih malu. Kenapa? Karena malu itu sebagian daripada iman. Qalu waqad qalu, dan sungguh telah berkata para alimil ulama, al ibadatu bermula ibadah yaitu isnani wa sab'una baban. Yaitu ada 72 pintu. Ahadun wa sab'una, satu, wasab'una, dan 71 pintu, yaitu tetap fil hayai, di dalam malu minallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wahidun, dan satu pintu fi jami'i anwa'il birri, di dalam seluruh bermacam-macam kebaikan. Jadi ulama mengatakan, ulama thariqah ahli sufi mengatakan bahwa ibadah itu ada 72 pintu. 71 pintunya ada semuanya di malu kepada Allah. Dan satu pintu adanya di dalam melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Bayangin coba. Ibadah 72, 71-nya malu kepada Allah. Itu paling penting, malu sama Allah. Kalau orang udah malunya sama Allah nggak ada, udah bahaya. Malu sama Allah. Bayangin coba ya.
Kita kagak ibadah, nggak sholat subuh, nikmat Allah nggak berhenti tuh. Bayangin coba. Kita nggak sholat subuh, nggak berhenti nikmatnya coba. Berkali-kali kita tidak sholat, berkali-kali kita berbuat maksiat kepada Allah, berkali-kali sering kita berbuat dosa kepada Allah. Allah tidak pernah memberhentikan nikmatnya kepada kita. Kali gitu ya. Berkali-kali bikin dosa, diperain dulu tuh nikmatnya tuh. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, perain dulu. Kagak pernah, tetap gitu. Kagak sholat subuh, begitu bangun jam 9, jam 10 masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa ngopi, masih bisa ngerokok. Nggak berhenti nikmat Allah. Coba bayangin ya, Allah begitu sayangnya kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, teman-teman sekalian, ya, oleh karena itu berbahagialah termasuk perempuan. Perempuan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya 1, malunya 9. Jadi malunya paling banyak di mana? Di perempuan. Jadi perempuan itu paling banyak apa ya? Malu. Akalnya cuma 1, malunya 9. Makanya dikarenakan perempuan akalnya 1, gampang dibuayain. Gampang dikadalin sama laki-laki. Gampang dibuayain, gampang dikadalin. Ya gitu. Di sini ada buaya darat ada. Ya. Ya. Gampang dibuayain, gampang dikadalin. Kenapa ya? Karena malunya 9, akalnya 1. Berkali-kali dikhianati gitu ya, dirayu, neng bener lagi, coba ya, dikhianatin lagi, begitu aja terus, gampang dibuayain. Malunya paling banyak perempuan daripada laki-laki. Maka perempuan banyak bersyukur sama Allah. Kenapa? Allah berikan perempuan malunya lebih banyak. Coba kalau perempuan malunya kagak ada, atau sedikit malunya seseorang perempuan, pada diri perempuan oleh Allah diberikan malunya sedikit, saya yakin akan banyak perempuan-perempuan yang melakukan perzinahan. Akan banyak perempuan-perempuan yang mempunyai anak tanpa suami, punya anak tanpa nikah dan sebagainya. Kenapa? Karena malunya sedikit. Alhamdulillah perempuan dikasih malunya banyak perempuan ya. Gitu. Lagi di luar ketemu kiai malu nggak pakai kerudung, diangkat roknya nutupin palanya. Gitu ya. Gitu. Baru nyambung. Saya dengar cerita dari orang tua dulu katanya, zaman guru Marjuki dulu katanya, zaman tua dulu itu pernah ada perempuan, dia lagi di luar lewat guru Marjuki. Rasa dulu malu tuh perempuan, ada guru Marjuki lewat, dia lupa diangkat sarungnya, roknya, dia tutupin kepalanya, dia lupa bawahnya. Sampai begitu tuh ya. Oh, malu. Melihat ulama dulu malu. Kalau sekarang ulama jalan cuek-cuek aja duduk gitu ya. Masya Allah. Makanya perempuan, alhamdulillah perempuan ya, alhamdulillah oleh Allah diberikan, diciptakan oleh Allah banyak malunya daripada laki-laki. Berbahagia perempuan. Kalau nggak ada malunya, masya Allah. Wafil hadisi, dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, istahyu, malulah kamu sekalian minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya malu. Qalu, berkata para sahabat Rasulullah SAW, inna, sesungguhnya kita, nastahyi, telah malu kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walhamdulillahi, bermula segala puji lillahi, tetap bagi Allah. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, laisa dzalika, tidak ada malu yang demikian itu termasuk malu kepada Allah. Walakin,
dan tetapinya, manistahya, barang siapa yang malu orang tersebut minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, falyahfadir ra'sa, maka hendaknya dia menjaga ar-ra'sa, kepala, wa ma wa'a, dan sesuatu yang terkumpul di kepala tersebut. Wal batna, dan hendaknya dia menjaga perut, wa ma hawa, dan sesuatu yang meliputi perut tersebut. Wal yadhkuril mauta, dan hendaknya dia mengingat kematian, wal bala, dan kerusakan. Gitu ya. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan orang tersebut al akhirata, kepada akhirat, taroka, maka meninggalkan orang tersebut zinatal hayatid dunya, akan perhiasan kehidupan dunia. Paman fa'ala dzalika, maka barang siapa fa'ala, mengerjakan orang tersebut dzalika, demikian itu, faqad istahya, maka sungguh telah malu orang tersebut, minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya malu. Jadi zaman Rasulullah SAW bersabda, malulah kamu kepada Allah. Para sahabat nyaut, wahai Rasul, kami udah malu kepada Allah. Apa jawaban Rasul? Bukan begitu. Malu kepada Allah itu bukan begitu. Malu kepada Allah itu, yang pertama, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a, dia harus menjaga kepalanya dan sesuatu yang terkumpul di kepala. Ini kepala kita ada apa? Terkumpul ada apa? Ada mulut, ada apa lagi? Hidung, mata, telinga, kan begitu. Itu namanya ar-ra'sa wa ma wa'a. Kita jaga kepala kita dan sesuatu yang terkumpul di kepala kita. Apa itu? Satu, ada mata di kepala kita. Kita jaga ke mata kita. Jangan ngapain? Jangan ngelihat sesuatu yang gak halal. Begitu ya? Matanya dipakai buat sesuatu yang gak halal, memandang sesuatu, melihat sesuatu yang tidak halal. Dia kita jaga itu mata kita. Di kepala ada apa? Ada telinga. Kita jaga telinga kita, jangan mendengar sesuatu yang haram. Senang ngedengerin orang ngomongin orang, senang ngedenger gibah, senang ngedenger orang adu domba, senang denger orang ngejelekin-jelekin orang, senang ngedenger orang difitnah, senang denger orang segala macam dicaci maki, begitu ya? Gitu. Jadi ulama-ulama kita dulu, para ulama thariqah sufi, itu kalau di majlisnya ada orang yang ngomongin orang, langsung dia stop, berhenti. Kenapa? Karena kupingnya nggak mau dengar. Iya, kalau kita nggak dikomporin, terus. Ya, gimana? Dikomporin ya. Wah, terus. Wah, ya, supaya keluar semua. Terus. Biar dia dengar kupingnya. Gitu. Ulama dulu kagak mau, kupingnya ngedenger sesuatu, ngedenger yang jelek. Di pala kita ada apa? Ada mulut. Kita jaga mulut kita. Jangan sampai yang keluar dari mulut sesuatu yang jelek. Menggunjing orang, memfitnah orang, mencaci maki orang, ngejelekin orang. Apa aja pokoknya. Ngebohong, menghina orang, segala macamnya, sesuatu yang jelek dari mulut kita jaga. Maka satu, ketika kita bisa menjaga kepala dan sesuatu yang meliputi di kepala, maka satu, kita udah dapat satu poin, kita malu kepada Allah. Wal batna wa ma wa'a, dan menjaga perut dan sesuatu yang terkumpul meliputi di dalam perut. Wa ma hawa, meliputi di perut. Apa termasuk yang meliputi di perut? Ada apa? Di perut kita ada kemaluan. Nyambung sama kemaluan nggak?
Gitu. Kemaluan ente mau dimasukin kemana? Di kaki, bukan masuk kaki. Tapi kemaluan itu masuk wa ma hawa wal batna wa ma hawa. Kemaluan kita masuk dalam kategori perut. Perut dan sesuatu yang meliputi dalam perut. Begitu ya. Kita jaga perut kita, jangan makan barang yang haram. Begitu ya. Jangan makan barang yang haram, seneng makan barang yang haram. Jangan sampai naudzubillah summa naudzubillah punya kemaluan, dimasukinnya kemaluan kita ke dalam tempat yang haram. Begitu ya. Terutama yang muda-muda nih. Ya, yang laki-laki, yang perempuan. Sekarang banyak yang muda. Kalau dulu mah yang belum nikah bisa dihitung. Dulu bisa dihitung ya. Yang belum nikah bisa dihitung. Sekarang yang belum nikah, waduh nggak bisa dihitung, banyak bener udah. Ya, gitu. Sekarang yang belum nikah banyak, laki-lakinya yang masih bujangan banyak, yang perempuan yang masih perawan banyak. Jaga kehormatan perawannya. Yang laki-laki jaga kehormatan bujangannya. Begitu ya. Gitu, nggak usah pacaran. Kalau pacaran, udah sering pacaran, begitu nikah, lamun cek urang barot tiis, tau tiis tak? Tiis apa tiis? Dingin. Megang tangan, udah sering megang. Dicium, udah sering nyium. Dipeluk, udah sering meluk. Udah kagak Coba kalau nggak pacaran ya. Begitu nikah malam pertama itu gemeteran itu. Megang gemeteran. Meluk gemeteran. Baru pertama kali. Ya, makanya gak usah pacaran. Ya saya yakin. Laki-laki yang baik pasti akan mencari istri yang baik. Perempuan yang baik pasti akan dapat pengen punya suami yang baik. Itu hukum namanya. Gitu ya. Gitu. Hukum. Udah ada pasang-pasangannya semuanya. Ya, pasangannya. Yakin, oleh karena itu ini perempuan laki-laki gak usah pacaran udah ya. Ente sekarang kerja yang benar, kerja yang semangat, niat karena Allah, berangkat dari rumah dapat pahala, pulangnya pahala, niat karena Allah, kerja yang semangat, begitu ya, karena Allah niatnya. Yang perempuan sama, ngumpulin duit, kumpulin duitnya. Ya, jangan dipakai poya, kumpulin. Kalau dapat gajian 1 juta contohnya, 500 pakai buat kita jajan, yang gope simpen, tabung. Buat apain? Buat nikah. Buat apa ya? Buat nikah. Kumpulin. Begitu ya. Tuh. Gitu ya. Nggak usah pacaran. Nanti udah begitu kuatnya duitnya kumpul aja kumpul duitnya gampang udah langsung. Ayah, Umi, lamarin saya sama perempuan ya. Kenapa? Udah ada siap duitnya, udah biayanya. Tuh, enak, gak usah pacaran. Masya Allah ya. Nggak usah pacaran. Nanti ente pacarannya kalau udah nikah. Begitu ya. Oh, paling enak pacarannya kalau udah nikah. Paling enak itu. Gitu ya. Neng ini punya siapa Neng? Punya AA. Gitu ya. Ini bibir siapa Neng? Bibir AA. Gitu. Iya. Iya, nyari perempuannya yang benar-benar baik ya. Gitu. Iya. Nyari bini yang senang pacaran bininya. Nyari perempuan yang seneng pacaran, gonta-ganti pacar. Ada perempuan, ada laki-laki yang gonta-ganti pacar. Coba ente enak gak? Begitu ente udah nikah, jadi istri ente, datang laki-laki ngobrol. Misalnya ya, dia bilang, si Anu, itu bininya sakit, iya. Contoh Kik, gitu ya. Itu mantan pacar gue itu. Contoh misalnya. Terus, wah dulu gue cium-ciumin tuh. Iya. Emang enak punya bini.
Ya, bakal dikemek-kemek sama orang. Makanya ya. Maka ya perempuan ya. Perempuan jangan mau dibuayain perempuan. Walabatna wa ma hawa. Begitu ya. Termasuk di perut itu ada nempel kemaluan. Kita jaga kemaluan kita, disalurkan ke tempat yang bagus ya, yang halal. Mana lagi waliyadkuril mauta. Termasuk orang yang malu kepada Allah, orang tersebut selalu mengingat kepada kematian. Ente pernah ingat mati gak? Sering-sering ingat mati biar bener. Begitu ya? Gitu nah. Sering-sering mati, biasain belajar. Belajar ingat mati. Alhamdulillah, saya dikit-dikit belajar ingat mati. Saya dikit-dikit belajar ingat apa? Ingat mati. Orang itu kalau udah belajar ingat mati, insya Allah hidupnya punya rem. Tapi kalau orang udah hidupnya nggak pernah ingat mati, dia nggak punya rem, bahaya. Ente punya kendaraan, nggak ada remnya, bahaya nggak? Bahaya. Tapi kalau kita hidup ingat mati, kita punya rem. Begitu pengen zolim sama orang, ingat ya Allah, nanti kalau saya mati gimana di kuburannya ya? Nanti kalau saya mati gimana di akhiratnya? Mau bikin dosa ingat mati, ya Allah, nanti kalau saya bikin dosa gede gimana nanti di kuburannya ya? Ingat mati. Akhirnya apa? Ada remnya hidup. Insya Allah orang yang hidupnya selalu ingat mati, dia akan bener hidupnya. Gitu ya, ingetin mati. Ente pernah nggak? Ente bayangin, ente dimasukin ke liang kubur, ditutup pakai papan, pakai kayu, diuruk pakai tanah. Gelap nggak? Gelap. Sendiri nggak? Pertanyaan saya, itu gimana napasnya? Engap nggak? Engap. Di dalam tanah, gelap sendiri, ya. Datang malaikat munkar nakir. Jawabannya, bisa ente jawab nggak pertanyaan munkar nakir? Kemudian pertanyaannya, siapa yang nolong ente di dalam kubur tuh? Ente dalam kubur sendiri di tanah, diuruk pakai tanah. Pertanyaannya, selamat nggak dari sisa kubur? Pertanyaannya, siapa yang nolong saya itu di dalam kubur? Sendiri, gelap gulita, nggak ada temen, nggak ada sahabat. Kecuali temen ente amal ente. Sahabat ente amal ente. Bayangin tuh, sering-sering bayangin mati. Insya Allah kalau orang sering bayangin mati, ingat mati, insya Allah itu orang benar. Mana lagi waliyadkuril bala. Dan biasain nginget sama yang rusak. Bala itu apa ya? Rusak, bukan ingat musibah, bukan. Tapi ingat kerusakan. Kita ini bakal rusak. Salah satu contoh, badan kita rusak, badan kita. Rusak kan badan kita? Mulai ya keluar putihnya ubana. Tuh mulai ubana. Dulu rambutnya hitam, sekarang mulai putih ubana. Dulu kulitnya apa? Keker. Kulitnya ya cekel. Sekarang udah mulai apa ya? Kendor, mulai keriput, kendor. Dulu giginya lengkap, sekarang mulai ompong, mulai jatuh giginya. Ya, dulu nggak ada keluhan, sehat aja. Sekarang mulai ada keluhan. Kan berarti rusak badan kita. Ya. Mana di dunia nggak? Semuanya rusak di dunia. Ya, gitu. Kamil bikin rumah mewah, bagus. Tapi nanti 20 tahun yang akan datang, al-bala itu rumah rusak. Barangkali paling jeleknya rumah. Dulu 20 tahun paling bagus, tapi 20 tahun yang akan datang paling jeleknya rumah. Kita beli mobil bagus, baru mobilnya pakai 10 tahun rusak, 20 tahun rusak. Nggak ada di dunia yang nggak rusak, semuanya rusak. Ingat, kita juga bakal rusak. Itu ya. Semuanya titipan dari Allah, sampai badan kita rusak. Semuanya rusak. Ingat itu kita. Semuanya di dunia nggak ada kekal abadi, semuanya bakal rusak. Silih berganti. Begitu ya? Gitu.
yang lama akan masuk kotak, yang baru akan bermain. Ibarat orang main wayang. Begitu ya, yang lama masuk kotak, yang baru main. Nanti yang tadi baru main jadi lama masuk kotak lagi, datang yang baru lagi. Itu silih berganti kehidupan di dunia. Gitu, ingetin, nggak ada orang yang hebat di dunia. Semuanya milik Allah dan bakal kembali kepada Allah. Ya. Waman tarokad waman aradal akhirah wallahu a'lam. Waduh, masih panjang nih ya waktunya. Ntar nggak kebagian yang satu lagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana itu? Walau asbaha, begitu ya? Walau asbaha, dan jikalau di pagi hari seseorang, wa fi pamihi, dan di dalam mulutnya orang tersebut, khaitun, bermula benang, muttasilun, yang nyambung ini benang, bijaufihi, dengan perutnya orang tersebut, ta'aradu alaihi saumu, yang berlawanan alaihi, atas orang tersebut, apa as-saumu, puasa, was-sholatu, dan sholat, libutlanihi, karena batalnya puasa, bibtilaihi, dengan menelannya ini benang, li'annahu, karena sesungguhnya ini si orang tersebut, yaitu akala, makan orang tersebut, amdan, disengaja, wabinajahi, dan dengan sebab mencopotnya ini benang, li'annahu, karena sesungguhnya ini orang tersebut, yaitu istiqaatun, ya, sengaja muntah, wabutlaniha, dan batalnya sholat, bibaqaihi, dengan tetapnya ini benang, litisolihi, karena nyambungnya ini benang, khaid, binajasatil batini, dengan najis batin. Qala Jarkasiyu, berkata siapa Imam Jarkasi, wajib alaihi, maka wajib alaihi, atas orang tersebut, apa nad'uhu, mencopot ini benang, au ibtila'uhu, atau menelan ini benang, muhafazatan, karena menjaga, alas sholati, atas sholat, li'anna hukmaha, karena sesungguhnya hukum sholat, yaitu agladu, lebih berat, min hukmis saumi, daripada hukum puasa, liqatli tarikiha, karena boleh dibunuh orang yang meninggalkan sholat, ya, dunahu, selain daripada puasa, ya. Walihada, dan karena inilah ini, ya, dibunuhnya orang yang meninggalkan sholat, la tutrok, janganlah ditinggalkan sholat, bil udri, dengan sebab udur, bikhilafihi, berbeda dengan puasa, bihi, dengan sebab udur, ya. Sekarang begini, jadi saya jelasin ini kalimat pemahamannya, ya. Ada orang walau asbaha, ada orang di pagi hari, kali dia tadi waktu sahur makan mie, ya. Contoh, ada orang sahur makan mie, gelap lagi yang ada lampu, makan mie dia sahur. Ternyata itu mie ada benangnya. Dia makan mie, begitu makan benangnya kemakan, ketelan benangnya, gitu ya. Benangnya nyampe ke perut, ujungnya masih ngeler keluar, keluar. Begitu dia bangun subuh, dia mau sholat subuh, dia bingung, aduh ada benang nih. Dia mau sholat subuh, bingung, apa ya? Di mulutnya ada benang.
Kalau dia tarik itu benang, puasanya batal. Benang ditarik, gitu. Benang ditarik, puasanya batal. Kenapa? Karena masuk istiqoah, sengaja muntah. Kenapa? Karena ujung benangnya ada di dalam perut. Kalau dia tarik, berarti yang udah ada di dalam, hukmul batin namanya, hukum batin jadi keluar. Namanya apa? Istiqoah, sengaja muntah. Dia tarik, puasanya batal karena sengaja muntah. Dia telan mah dia, telan aja lah, masukin semuanya. Look, puasanya juga batal. Kenapa? Akala amdan. Kenapa? Karena dia makan sengaja. Udah tahu, dia tahu itu. Dia makan itu benang, sengaja makan, puasanya batal. Dia bingung. Ditelan puasa batal, ditarik puasa batal. Diemin aja dah. Dia diemin mah dia. Ditelan kagak, ditarik kagak. Sholat kagak sah sholatnya. Bingung nggak? Dia mau sholat subuh, ditarik sama dia batal puasanya, ditelan puasanya batal, didiemin sholatnya apa? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena ini benang nyambung dengan najis batin. Paham nggak? Perut kita ada najisnya nggak? Ada apa ya perut kita? Tainya. Itu ente tainya kalau berak dari mana? Dari perut kan? Tuh. Berarti perut ente mengandung tai, namanya najasatul batin. Tapi kalau nggak ada yang nyambung, nggak apa-apa. Kita bawa-bawa tai. Bener. Saya mau tanya, kita mulainya di mana? Kita pengen mulianya di mana mulianya? Ada orang ngaku hebat, ngaku mulia. Mulia saya, pengen dihormati, pengen dianggap hebat. Mulia di mana? Kenapa saya bilang mulianya di mana? Hebatnya di mana? Hormatnya di mana? Kenapa? Karena ente bawa tai. Bawa tai nggak? Kik. Bener. Ente kemana aja bawa tai kan? Iya, berarti nggak ada mulianya. Karena berarti kita bawa najis, bawa tai. Gitu ya. Dia bingung. Dia diemin, kagak sah. Kenapa? Karena apa? Ini benang nyambung ke tai kan, di perut kan. Namanya muttasilun binajasatil batin. Dia bingung. Ditelan puasa batal, ditarik puasa batal, didiemin, sholatnya kagak sah. Maka kata Imam Jarkasi, model yang kayak begini maka lebih bagus memilih puasanya yang batal daripada sholat. Lebih bagus apa? Dia telan atau dia tarik itu benang, biarin puasanya batal. Yang penting sholat jalan terus. Kenapa? Karena hukum sholat lebih banget daripada hukum puasa. Ada orang gak puasa, ya nggak dibunuh. Tapi ada orang kagak sholat, disuruh sholat kagak mau juga, boleh dibunuh. Ya, namanya likot litarikiha. Maka hukum sholat lebih banget daripada puasa. Ada orang puasa, ada udzur di perjalanan jadi musafir, sakit payah. Ada orang lagi puasa sakit payah di perjalanan, boleh nggak puasa? Boleh. Tapi ada orang lagi sakit payah, akalnya masih normal. Ada orang di perjalanan, akalnya masih normal, boleh gak ninggalin sholat? Gak boleh. Ada orang perang, boleh gak ninggalin sholat? Gak boleh. Berarti hukum sholat lebih banget daripada puasa. Kenapa? Tidak ada udzur dalam puasa. Kecuali satu udzurnya, apa? Junun. Gila. Jadi kalau ente pengen kagak sholat, gila aja udah. Gitu ya. Kenapa? Karena dalam Fathul Mu'in dikatakan madama aqluhu maujudan, selama akalnya masih normal, akalnya masih nempel, maka hukum kewajiban sholat tidak pernah lepas. Walaupun sakit payah, walaupun sakitnya repot, tapi akalnya masih normal, tetap sholat wajib. Walaupun lagi peperangan, perang, tetap hukumnya sholat wajib. Makanya ada namanya
sholat syiddatul khauf. Bayangin coba, orang perang sholat. Ya. Kenapa? Wajib hukumnya. Walaupun lagi perang juga. Makanya disebut, kata Imam Jarkasi, lebih bagus ente telan itu benang atau ente tarik itu benang, biarin puasanya batal, yang penting sholat bisa dikerjain. Kenapa? Karena hukum sholat lebih banget daripada puasa. Kenapa? Puasa kalau ada udzur boleh kagak puasa, tapi sholat nggak ada udzur. Makanya la tutraku bil uzri, nggak ada udzur sholat, kecuali udzurnya gila baru udzur. Kalau perempuan haid, nifas, baru ada udzur namanya. Iya, gitu. Gitu ya. Jadi laki-laki kalau yang pengen bebas nggak apa-apa ya. Haid aja sama nifas ya. Ya, kayak gitu ya. Gitu ya. Itu ya teman-teman sekalian ya, jamaah ya. Nah, itu 10 menit tentang pembahasan makna daripada kalimat yang tadi saya baca. Begitu maknanya ya. Hada illam yata'atta lahu wallahu a'lam. Maafin ya, aduh lewat dikit ya. Sallallahu alaihi wasallam ma'bud alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutakabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lagi ada di lokal. Ada di lokal tuh? Iya. Itu yang mau yang baru apa? Madu. Bukan jika proporsi emang begitu kan. Beda tuh. Lihat habis tujuannya buat jadi azikra. Apa? Oh, itu propolis azikra. Belum nyampe juga di besok insya Allah nyampe. Belum ya? Jam 3 dan habis siang. Bayang. Kagak. Oh, belum datang belum. Besok satu di bandara. Kan udah datang. Oh, berarti itu Yang kiriman pertama harusnya minggu lalu mana belum nyampe. Kiriman pertama harusnya minggu lalu. belum nyampe juga. Belum nyampe. Nyampe minggu depan malah naik pesawat padahal. Berarti yang mau nyampe besok Kiriman kedua. kok bisa begitu? Ya begitu kan namanya. Tidak beda ya penerbangannya. Ini kan ada nilainya di mana transitnya. Terusnya di sono pelabuhan tempat transitnya banyak nggak yang ngantri kan gitu, banyak yang ngantri pesawat. Pesawatnya ke sini juga sedikit. Akhirnya si bebannya barangnya dikurangin gitu. Bahan mungkin nggak ada, tapi kan karena kan banyak kan barang. Pesawat bawahnya barang. Oh, itu propolis azikra itu. Bukan yang madu kan? Madu ada lagi. Ada lagi. Casingnya begitu ya? Casingnya. Pakai propolis apa nih? Di Australia. Oh, Australia. Beda lagi. Kalau yang Pak Iko Inggris. Inggris dia. Ya. Berarti lagi enggak itu ya? Lagi enggak?
Undangan untuk Ustaz, ada Ustaz. Min. Min. Ustaz ada Ustaz. Saya bawa lagi. Bawa itu kalau itu. Udah potong. Makan doang. Apa ya? Makan apa? Iya bang. Tidak. Gopal gitar apa dah? Sampai bang. Sampai ngumpet nih. Ada risol. Ini mengisi dua abang, kamu lagi abang. Kurang nggak? Itu ambil aja. Oh iya. Enak. Iya. Itu lagi ya, lagi ya, terus semua warna. Dua model semua warna.